Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas pada saat ini. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Untuk itu kita akan menyiapkan hati dengan satu pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, Kristus sumber kehidupan kekal. Ayat yang mendasari terambil di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai 12, sesuai dengan bacaan Alkitab setahun. Namun saya membacakan di dalam ayat yang ke-8. Demikian, tetapi tentang anak ia berkata, tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Keluarga damai, mengapa penulis surat Ibrani ini sangat berkepentingan menjelaskan tentang identitas siapakah Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya? Dia adalah Allah yang menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Maka itu di dalam ayat yang ketiga, penulis surat Ibrani menegaskan di dalam pasal yang pertama, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
kebinasaan. Keluarga damai, pada saat itu jemaat sedang mengalami aniaya karena iman kepada Kristus. Tidak sedikit di antara mereka yang dianiaya, bahkan mereka harus kehilangan nyawanya. Maka itu kalau kita melihat di dalam pasal 11, jelas di sana banyak yang mengalami aniaya oleh iman kepada Kristus. Bahkan banyak yang mengalami kematian dengan cara yang sangat mengenaskan. Namun mereka tidak menyangkal iman, mereka tidak meninggalkan Kristus. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kekal. Maka itu penulis surat Ibrani mengutip di dalam Mazmur 45 ayat yang ke-6 yang dia ulang lagi di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8 tadi. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dengan kata lain, penulis surat Ibrani ini menegaskan bahwa Kristus itu adalah Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya, yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga walaupun ada kesulitan hidup, ada pencobaan, ada godaan atau apapun, bahkan ada ancaman untuk mereka mengalami aniaya, mereka tidak goyah iman. Saya kira ini penting ketika pada saat ini kita ada di dalam masa pandemi. Tantangan kehidupan kita menjadi berat. Ekonomi, pekerjaan, apapun, bahkan di dalam pelayanan kita. Maka itu firman Tuhan ini sangat penting. Apalagi ketika kita masuk di dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Biar di dalam Minggu-Minggu Prapaskah ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kekal kita. Sejak kita percaya sampai sekarang ini, biarlah kita boleh tetap teguh iman kita untuk tidak goyah. Maka itu walaupun kondisi-kondisi sulit, sesulit apapun, saya kira kita belum mengalami aniaya seperti jemaat yang pada saat itu penulis surat Ibrani mengirimkan suratnya ini, yaitu supaya iman mereka kuat, tidak goyah. Tetapi mereka tetap percaya bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus, mereka sudah memiliki jaminan hidup yang kekal. Mengapa? Karena Kristus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia dan mati bagi setiap orang yang berdosa. Namun Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Kristus tidak mati selamanya, tetapi dia hidup. Maka kehidupannya pun juga kekal, dan hidup kekalnya itu ada di dalam tahta sebagai Allah. Maka itu keluarga damai, jikalau saat ini di antara kita sedang mengalami berbagai macam pergumulan hidup, biarlah kita boleh percaya sebagaimana jemaat yang menerima surat Ibrani ini boleh tetap teguh iman. Demikian kita juga pada saat ini sebagai orang-orang Kristen, biarlah tetap teguh iman. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah hidup kekal di dalam Kristus. Maka itu biarlah kita tidak goyah di dalam segala keadaan. Apapun persoalan hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Sebagaimana seekor ikan yang hidup di dalam air. Dia hidup di dalam air. Dia artinya keberadaannya itu ada di dalam air. Jadi kemanapun dia pergi tetap ada di dalam air, karena memang dia hidupnya di dalam air. Demikianlah sebenarnya hidup kita di dalam Kristus. Kondisi apapun, kemanapun kita berada, kita ada di dalam pemeliharaan Kristus. Maka itu hidup kekal yang kita sudah terima pada saat ini, biarlah boleh menguatkan iman kita untuk kita tetap setia kepada Dia. Kristus sumber kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kekal, sebab Dia adalah kekal selama-lamanya. Maka itu biarlah iman kami dikuatkan. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai macam kondisi yang berat, kami percaya Kristus yang menopang hidup kami. Berkati seluruh keluarga damai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya kita menjadikan Kristus sumber kehidupan kekal. Dalam Kristus kita boleh mendapatkan damai senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.